jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersukacita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan agungkan Dia dengan suara kita, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus berkarya. Pagi hari ini kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Roh Kudus yang memegang kita, yang menghibur kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri. Ada Engkau yang memegang kami. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, bukan pujian ini. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
dalam nama Yesus, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu sekalian, amin. Saya percaya melihat dari sini maka semua kita bersuka. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yang
saat ini hati kita sudah gembur, sudah subur, sudah dibersihkan, siap untuk firman Tuhan dilakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, kita tundukkan kepala dengan segenap hati kita. Biarkan Roh Kudus berkarya. Sekalipun kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jarak, tapi kita tidak dibatasi oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kita saat ini dimanapun kita berada. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada berkarya, mengurapi setiap kata-kata, huruf yang mati menjadi kata-kata yang hidup, yang membangkitkan, yang menjamah hati kami, membentuk hati kami seperti bejana Tuhan, menjadi bejana yang baik untuk alat kemuliaan. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bisa beribadah lagi Tuhan secara online. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi kami, karena kami selalu terhubungan dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa berjalan searah dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah kami, sehingga kami tidak mudah tersesat, tetapi kami ada di dalam perlindungan Tuhan, kami ada di dalam bimbingan Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita masih berbicara tentang All Glory to Jesus, yang terambil dalam kitab Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Dan untuk minggu ini kita akan berbicara tentang
Yehova Kefodi atau Tuhan kemuliaanku. Kita baca di dalam kitab Mazmur 3 ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata Engkaulah kemuliaanku, yang berarti Tuhan kemuliaanku atau Yehova Kefodi. Kefodi atau kemuliaan diambil dari kata kafod dalam bahasa Ibrani yang berarti berat. Jadi siapakah yang menjadi titik berat di dalam kehidupan kita atau yang mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan kita? Dan jika kita mengatakan bahwa Allah adalah yang termulia, artinya Allah memiliki nilai yang terberat di dalam kehidupan kita. Dari segala sesuatu tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Dalam kitab Mazmur 24 dikatakan bahwa siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Perhatikan kata Raja Kemuliaan. Di situ muncul lagi kata kafod. Raja Kemuliaan dalam bahasa Inggris disebut King of Glory, ataupun di dalam bahasa asli disebut Melek HaKavod. Nah, di situ ada kata-kata kafod yang berarti kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan atau disebut kafod juga di dalam paham Yahudi menjadi tanda dari kehadiran Tuhan, atau dalam bahasa asli disebut Shekinah. Jadi kemuliaan atau kafod di dalam paham Yahudi menjadi tanda dari kehadiran Tuhan, atau kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa asli disebut Shekinah. Nah, kita kembali di dalam kitab Mazmur 3 ayat 4. Ini bercerita tentang perenungan Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya yang berusaha untuk membunuhnya. Sehingga Daud bermazmur kepada Tuhan dan berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Nah, kita tahu bagaimana cerita tentang Daud dan Absalom. Absalom adalah merupakan anak dari Daud, tetapi suatu saat Absalom melakukan kesalahan yang besar, yaitu dia membunuh kakaknya karena dia ingin balas dendam dari perlakuan kakaknya yang memperkosa adiknya pada waktu itu. Dan akhirnya Raja Daud pada waktu itu menjadi marah besar, dan akhirnya Absalom melarikan diri, menjauhkan diri dari Daud yang pada waktu itu yang menjadi raja atau bapaknya. Nah, singkat cerita, sekian lama waktu berlalu, akhirnya Raja Daud sudah merindukan, atau dia sudah tidak, istilahnya sudah melupakan untuk perbuatan yang diperbuat Absalom pada waktu itu. Dan akhirnya ada salah satu pegawai Daud pada waktu itu yang mengatakan bahwa kalau misalnya Raja Daud sudah merindukan dan kepingin mau mengampuni, apakah Absalom bisa kembali lagi? Dan singkat cerita, Absalom kembali lagi, tetapi setelah lama dia berada di istana Daud, setelah lama dia kembali dari masa pengungsiannya, di situ dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Absalom tidak bertemu lagi dengan Raja Daud. Sudah sekian lama dia kembali, tetapi dia belum sempat bertemu dengan Raja Daud pada waktu itu, dan akhirnya menimbulkan mungkin suatu kemarahan di dalam hati Absalom. Mungkin akhirnya dia juga merasa nggak senang, kok bisa-bisanya dia dipanggil tetapi bapaknya sendiri tidak mau bertemu dengan dia. Dan akhirnya singkat cerita di dalam perjalanan hidup Absalom mungkin muncul suatu suatu hal yang membuat mungkin dia marah, dan akhirnya timbul di dalam hatinya untuk bisa memberontak. Dan singkat cerita juga Absalom berhasil mengumpulkan orang-orang penting yang ada di Israel pada waktu itu, dan dia juga berusaha untuk mengambil hati rakyat. Dan akhirnya mereka mengadakan persepakatan untuk memberontak. Dan ketika Absalom berhasil mengumpulkan orang-orang untuk mendukung dia, akhirnya pada waktu itu gempar dan mereka mengatakan bahwa Absalom sudah menjadi raja. Nah, dari situlah
akhirnya ketika Daud mendengar tentang cerita itu dan ketika ada kabar-kabar menyampaikan bahwa Absalom sudah banyak yang mendukungnya, dan akhirnya pada waktu itu Daud yang mungkin karena kekuasaannya sudah dipegang anaknya, mereka memilih untuk melarikan diri. Nah, di dalam ayat ini bercerita tentang bagaimana Raja Daud pada waktu itu melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom yang memberontak pada waktu itu. Nah, dalam perenungan Daud mengatakan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku. Nah, Daud sadar ya bahwa di dalam kehidupannya kita tahu bahwa singkat cerita akhirnya Absalom tidak berhasil untuk membunuh Daud, tetapi Absalom dan prajurit-prajuritnya itu dikalahkan oleh Daud beserta dengan pegawai-pegawainya. Dan singkat cerita, Daud berkata agar supaya Absalom jangan dibunuh. Kalau ketika dia sudah dikalahkan, tetapi ada satu panglima Daud yang bernama Yoab, akhirnya ketika dia melihat dia bertemu dengan Absalom, padahal anak buahnya sudah mengatakan mereka jangan mencoba untuk membunuh Absalom pada waktu itu, tetapi karena mungkin Yoab dia kesel dan akhirnya dia mengambil suatu kesepakatan untuk dia membunuh Daud. Dan akhirnya Absalom mati. Dan pada waktu itu Daud merasa bahwa walaupun dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang raya, dia mengalami kemenangan, tetapi hatinya merasa sedih karena Absalom adalah anak kandungnya. Dan dia sudah menitahkan bahwa jangan sampai orang Israel membunuh dia, tetapi akhirnya juga dibunuh juga, dan itu juga membuat sedih di hati Daud, membuat dia mungkin nggak enak atau merasa gimana karena dia merasa kehilangan anaknya, tiba-tiba meninggal juga, dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengalami suatu kemenangan ketika dia di dalam pelarian. Saya percaya bahwa ada banyak perenungan-perenungan yang Daud lakukan. Di dalam keberhasilan Daud, di dalam kekuasaan yang dia miliki, atau di dalam pencapaian kesuksesan yang Daud alami pada waktu itu, saya percaya bahwa bisa aja Daud ketika dia menjadi raja pada waktu itu, ketika dia menjadi orang yang sukses pada waktu itu, bisa aja dia mengatakan bahwa ini kan karena saya, ini kan karena perjuangan saya, ini kan karena saya yang bekerja keras, sehingga saya bisa menjadi seorang raja, sehingga saya bisa menjadi seorang yang berkuasa. Tetapi Daud nggak mengatakan seperti itu. Ketika dia dalam masa kejayaan pun, ketika dia menjadi orang yang luar biasa, ketika Daud memiliki kekuasaan, dia tidak berkata bahwa itu karena kehebatan dia. Tetapi Daud benar-benar sadar bahwa itu semua dia bisa jadi sampai seperti itu semua hanya karena Tuhan. Makanya Daud bisa berkata bahwa Tuhan adalah kemuliaanku, Tuhan adalah Yehova Kefodi, atau Allah kemuliaanku. Daud berkata seperti itu. Daud benar-benar sadar bahwa dia itu bukan apa-apa, karena Daud menyadari bahwa ketika dia dipilih oleh Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, Daud itu bukan orang yang hebat atau bukan orang yang terkenal pada waktu itu. Bahkan di kalangan keluarganya pun mungkin Daud tidak terlalu diperhatikan, karena ayahnya pun menganggap bahwa kakak-kakaknya yang lebih hebat. Tetapi Daud hanyalah ya anak remaja yang mungkin cuma bisa ya jaga kambing domba, dan dia nggak diperhatikan. Tetapi karena Tuhan yang mengangkat Daud, Tuhan yang memakai Daud dan memilih Daud, akhirnya Daud bisa menjadi orang yang sukses, Daud bisa menjadi orang yang berhasil, sehingga kemanapun Daud berperang, dia mengalami kemenangan. Dan tentunya sebagai manusia, untuk menjadi orang yang mungkin orang yang tinggi hati, orang yang sombong mungkin, atau orang yang merasa hebat, bisa aja mungkin Daud merasa seperti itu. Tapi enggak. Tapi dalam keadaan seperti itu, Daud tetap berkata bahwa itu semuanya hanya karena Tuhan. Daud bisa ada sampai saat ini, dia bisa menjadi orang yang luar biasa, orang yang berkuasa, itu semuanya hanya karena Tuhan. Dan Daud berkata bahwa Tuhan tetap adalah kemuliaanku. Daud tidak berusaha untuk mencuri kemuliaan yang berasal daripada Tuhan, tetapi Daud benar-benar menyadari bahwa semua apa yang dia capai, semua apa yang dia dapati, itu semuanya hanya karena Tuhan.
Oleh karena itu Daud hanya memberikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan karena dia. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan juga ada seorang raja yang luar biasa, yang berkuasa juga, ketika dia berhasil menaklukkan bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar, kita buka di dalam kitab Daniel ayat 4, Daniel 4 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, "Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu?" Nah, ini Nebukadnezar berkata, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku?" Nih Raja Nebukadnezar berkata bahwa bukankah Babel yang sangat besar itu, yang dengan kekuatannya atau dengan kuasanya, dan untuk kemuliaan dan kebesaranku, kebesaran dia maksudnya, bukan kebesaran Tuhan, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nah, inilah keangkuhan dari seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang berkuasa pada waktu itu juga, yang berhasil menaklukkan bangsa Israel, Raja Nebukadnezar. Tetapi semua pencapaian dia, semua apa yang dia lakukan, itu dia tidak memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, sehingga dia bisa menjadi orang yang berhasil pada waktu itu dia berkata bahwa semua itu karena aku, karena kehebatanku, karena kuasaku, sehingga saya bisa menjadi orang raja yang hebat, sehingga saya bisa menjadi seorang raja yang berkuasa pada waktu itu. Berbeda dengan Daud. Di tengah kehebatan Daud, di tengah kejayaan Daud, dia nggak berkata bahwa walaupun dia sudah menjadi orang yang hebat dan berkuasa, Daud tidak berkata bahwa semuanya itu karena saya, semua itu karena kehebatan dan kuasa saya, kebesaran saya, sehingga saya bisa menjadi raja yang luar biasa sampai saat itu. Daud nggak berkata seperti itu. Berbeda dengan Raja Babel, Raja Nebukadnezar, yang ketika dia mengalami pencapaian yang luar biasa, ketika dia menjadi orang yang sukses, orang yang berkuasa, dia mengatakan bahwa semuanya itu karena dia, dan kemuliaannya hanya bagi dia, bukan bagi Tuhan. Terbalik dengan Raja Daud. Dan singkat cerita, di dalam ketika Raja Nebukadnezar berkata seperti itu, di dalam Daniel 4 ayat 32 dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Raja Nebukadnezar, "Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Jadi ketika Raja Nebukadnezar merasa bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang berkuasa, dan dia merasa semuanya itu untuk kemuliaanku, tiba-tiba firman Tuhan datang berkata kepada Raja Nebukadnezar. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, akhirnya di dalam Daniel 4 ayat yang 33 dikatakan bahwa pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Ini orang yang berkuasa, yang sombong nih, yang merasa hebat, memiliki semuanya. Akhirnya dikatakan bahwa dia makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Sudah jadi kayak binatang. Raja yang awalnya berkuasa, raja yang awalnya hebat, yang dia merasa bahwa semua pencapaian yang dia miliki saat itu adalah semua jeripaya dia, semua kehebatan dia, bukan karena Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan langsung datang kepada dia, dan singkat cerita firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Dia menjadi seperti binatang. Tetapi di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan akhirnya ketika Raja Nebukadnezar mengalami hal terpuruk, singkat ceritanya dia bertobat, Bapak Ibu. Dia dipulihkan oleh Tuhan, dan akhirnya dia mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang layak terima semua kemuliaan. Hanya Tuhanlah yang layak terima semua. All glory to Jesus. Karena Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah adalah raja di atas segala raja.
Dialah King of Glory yang memerintah atas seluruh yang ada di dunia ini dan di surga. Karena dia adalah Raja dari segala Raja, King of Glory. Jadi sudah seharusnya segala hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dia adalah Yehova Kefodi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Ketika kita menjadi orang yang sukses, yang mungkin awalnya kita masih biasa-biasa saja, kita nggak mempunyai apa-apa, ya tiba-tiba kita bekerja keras, kita mungkin mati-matian untuk mendapatkan harta, kekayaan, dan suatu saat mungkin kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang sukses, banyak orang yang mengenal kita, kita mempunyai harta di mana-mana, kita menjadi orang yang berkuasa. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, apakah kita masih mau berkata bahwa itu semua karena Tuhan? Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita memberikan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bukan kita berkata, kan karena saya bekerja keras, karena saya berusaha siang malam, bahkan mungkin malam nggak tidur, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya saya bisa menjadi orang yang sukses, supaya saya bisa menjadi orang yang berkuasa, dan akhirnya saya bisa menjadi orang yang hebat. Itu semuanya karena saya. Kita tidak memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, bahaya kalau kita tiba-tiba suatu saat kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang sukses, orang yang berkuasa, dan kita berkata bahwa itu karena saya, bukan karena Tuhan. Nah, kita harus bertobat. Karena kita harus sadar bahwa apapun yang kita alami sampai saat ini, kalau sampai saat ini kita pun masih hidup, kita masih bisa bernafas, itu bukan karena kita. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Itu nafas yang kita hirup sampai saat ini, bukankah itu juga dari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa bekerja. Oleh karena itu, biarlah segala kemuliaan itu kita persembahkan hanya bagi Tuhan, bukan buat kita sendiri atau bukan buat orang lain. Di dalam Mazmur 115 ayat 1 dikatakan bahwa bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Ini yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Daud benar-benar begitu sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Walaupun dia menjadi kebanggaan orang Israel pada waktu itu, raja yang luar biasa pada waktu itu, raja yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tetapi Daud berkata bahwa tanpa Tuhan dia nggak akan bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak akan bisa sehebat pada waktu itu. Dia nggak akan bisa menjadi raja yang berkuasa, raja yang mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, selalu menang di dalam bertempur, tidak pernah mengalami kekalahan. Dengan kerendahan hati Daud bisa berkata bahwa itu semuanya karena Tuhan, karena dia adalah Yehova Kefodi. Tuhan adalah kemuliaanku, bukan karena siapa-siapa, Bapak Ibu. Biarlah kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi apapun yang kita alami saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika mungkin sekarang kita sudah menjadi orang yang sukses, kita sudah memiliki jabatan mungkin di perusahaan ataupun di kantor, kita sudah memiliki mungkin kekuasaan atau sudah memiliki banyak harta yang melimpah. Tetapi biarlah di dalam keadaan seperti itu, kita mau tetap berkata kepada diri sendiri bahwa itu semuanya hanya karena Tuhan Yesus. Semua kemuliaan itu saya hanya mau persembahkan kepada Tuhan, bukan karena kuat, hebat, dan gagahku, tapi itu karena Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Tuhan Yesus yang memampukan saya untuk saya bisa bekerja, untuk saya bisa beraktivitas, saya dipromosikan mungkin. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu, segala pujian, hormat, kemuliaan layaklah untuk kita berikan kepada Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya Raja di atas segala raja. Hanya dia satu-satunya yang layak menerima semua yang terbaik dari kita. Amin. Biarlah melalui perenungan pagi hari ini, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita tetap menyadarkan diri kita ya, bahwa jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan.
Apalagi kalau kita orang-orang yang mungkin sudah melayani Tuhan, kita dipakai Tuhan hebat, kita diurapi Tuhan sehingga ketika kita melayani seakan-akan wah luar biasa, karismanya dahsyat. Dan akhirnya mungkin orang-orang memuji-muji kita, dan mungkin akhirnya orang-orang sangat wah hebat kok dia, kalau mimpin pujian luar biasa, kalau main musik luar biasa, ataupun kalau berkhotbah, oh dia luar biasa diurapi Tuhan. Nah ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, biarlah kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita tetap memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita bisa berbuat seperti itu, kita juga bisa hebat di dalam melayani Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, atau bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa sehat untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya mungkin juga banyak orang yang memuji-muji kita. Tapi jangan sampai ketika kita mengalami hal seperti itu, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita hanya memberikan kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita puji, yang layak terima semua kemuliaan, yang layak terima semua yang terbaik dari kita. Amin. Demikian akhirnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajar kami Tuhan, untuk biarlah Tuhan ketika kami ketika kami menjadi orang yang sukses, ketika kami menjadi orang yang berhasil, biarlah Tuhan kami menjadi orang yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang angkuh, atau kami tidak menjadi orang yang sombong sehingga kami mencuri kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan agar supaya ketika kami mengalami hal seperti itu, kami mau tetap rendah hati, kami mau tetap berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kami ada sampai saat ini pun itu karena kasih karunia Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami yang bekerja ataupun kami yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, tolong buka jalan bagi kami Tuhan, agar supaya Tuhan kami boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan kami yang juga mungkin sekolah, yang lagi kuliah Tuhan, berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan ketika kami menjadi orang yang sukses dan kami menjadi orang yang berhasil, kami tetap memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita sudah dikuatkan, kita sudah dibaharui, kita sudah diberikan semangat dan bergairah kembali oleh firman Tuhan. Kita akan memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita, kami percaya seperti firman Tuhan, Engkau memberkati orang yang memberi dengan sukarela. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kuasa-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami tetap berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan Yesus yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, berikan kekuatan. Yang sedang dalam sakit penyakit, biarlah oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan, menjamah mereka. Biarlah kekuatan dari Tuhan, itulah kekuatan kami. Kami terus berpengharapan Tuhan, di tengah-tengah hal yang tak baik, di tengah-tengah situasi keputusasaan, kami belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Sebab kami percaya seluruhnya yang berharap kepada-Mu tidak akan dikecewakan. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala, Ibu Esther. Kami percaya kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan berdaulat atasnya, memenuhinya Tuhan, sehingga bukan karena kuatnya tapi karena kekuatan Roh. Berkati keluarganya, Bapak Henry, usaha dan anak-anaknya Tuhan, mulai dari Esther, Elsa dan Elis. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan. Seluruhnya jemaat-Mu, staf juga pengerja semua Tuhan, tutup bungkus dengan darah Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Maranatha yang kedua kali. Haleluya. Amin.